Baik Pak, Nggih. nama lengkapnya Pak saya panggil sebelumnya. Terima kasih. Nama saya Ida Bagus Alita. Kalau dilengkapi dengan title mungkin Ida Bagus Alita ST MSI IAI. Ada IAI-nya. Mungkin kalau biar lebih akrab mungkin siapa nih ke tak? Kalau saya panggil Pak Alit atau Gus Alit gitu aja. Salit. Ya, Pak Alit mungkin Gus Alit itu. Sebelum bicara ke depan nih Yeah. Pak Salit, kan alangkah baiknya kita tahu dulu ke belakang, latar belakangnya. Nggih, ya. Apa namanya, gimana sih perjalanan Pak Gus Salit sampai sekarang ini bisa menjadi arsitek yang apa namanya mengkentalkan budaya Bali lah. Iya, ya, terima kasih. Ya diawali dengan melihat, mengamati. Sewaktu saya masih SMA, katakanlah seperti itu, sering olahraga krenon, jadinya melihat bangunan-bangunan arsitektur, terutama gedung DPR itu sangat bagus sekali. Bukan karena seninya, tampilan-tampilan secara fisik itu saya senang, sudah mulai menyenangi bangunan-bangunan gitu. Nah, itu yang mengawali. Kemudian saya mencoba kuliah di arsitektur Dwi Jendra yang kebetulan lebih mendalami tentang nilai-nilai arsitektur tradisional Bali, terutamanya di bangunan. Nah, di sana setelah mengikuti kuliah hampir 10 tahun, karena saya kerja juga ya. 10 tahun tamat dari sana. Dengan ilmu yang saya dapatkan di kampus, saya implementasikan di dalam sebuah perusahaan yang namanya Padma Group dulu. Ya, kebetulan Padma Group dapat orderan dari Bapak Gubernur dulu, Pak Dewa Brata. Jadinya saya ditugaskan oleh direkturnya untuk khusus menangani bangunan-bangunan Bali. Nah, dari sanalah prosesnya saya mulai lebih menyukai bangunan-bangunan itu, karena langsung dapat menggambar, kemudian mengawasi ketika dieksekusi di lapangan. Jadinya ya memperdalam ilmu tentang arsitekturnya. Jadinya karena pengalaman itu, saya lebih menyukai, lebih interest kepada bangunan-bangunan tradisional Bali, karena memiliki kandungan-kandungan nilai, filosofi dan konsepsi-konsepsi yang selaras dengan kehidupan ini. Kalau apa namanya dengan sekarang berkembangnya era globalisasi nih ke gimana cara mungkin Bapak bisa memberitahu kami juga sebagai calon arsitek yang sekarang gimana sih cara apa namanya beradaptasi kepada kan sekarang zamannya kayak modern minimalis lah. Gimana caranya beradaptasi arsitektur tradisional Bali dengan bangunan Bali tersebut? Kalau arsitektur Bali dikelompokkan menjadi 3 arsitektur tradisional Bali, arsitektur Bali, dan arsitektur bebalian. Berdasarkan rumusan-rumusan yang sudah diseminarkan, akhirnya keluar seperti itu. Arsitektur Bali, tradisional Bali, adalah arsitektur yang nilai-nilai dan filosofinya tertuang di dalam teks lontar Aste Kosala Kosali, Aste Bumi, tentang kayunya di Janantaka juga ada gitu. Tentang etikanya di lontar keputusan Sang Hyang Anale, di sana ada etika berprofesi menjadi arsitek, itu ada di sana. Itu jadi apa yang dipertanyakan tadi, bagaimana kiat-kiatnya untuk mengantisipasi atau mungkin mengharmoniskan antara yang modern dengan yang tradisi. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, yang pertama itu adalah arsitektur tradisional Bali adalah arsitektur yang begini. Arsitektur Balinya itu arsitektur yang sudah mengadopsi budaya-budaya luar dari segi konsep ruang, fasad, tampak itu sudah masuk, tapi tetap nuansanya Bali, misalnya dengan material Bali, dengan ornamen yang tidak terlalu banyak gitu. Misalnya contohnya bangunan-bangunan perkantoran, tuku gitu dulu di Perda ada itu. Kemudian yang ketiga arsitektur bebalian,
itu biasanya dipergunakan di bangunan-bangunan komersial, hospitality misalnya, di hotel-hotel itu. Dia sudah mencerminkan ke arah minimalis gitu. Arah minimalis versi Bali gitu. Nah, di tatanan arsitektur Bali pun ada tingkatan-tingkatan. Biasanya minimalis itu berada di tingkatan yang ketiga. Yang pertama kental dengan ornamen, yang kedua ornamen sudah dibatasi, yang ketiga bangunan tiga bahkan ornamen itu distilisasi, disesuaikan dengan keinginan atau lingkungan setempat. Biasanya bangunan itu biasanya di tempat suci, itu yang saya katakan tadi, termasuk yang rumit dia. Terus di pawongan, rumah tinggal, kemudian yang di pelemahan, di bangunan-bangunan umum itu sebenarnya sudah minimalis dia. Cuman pintar-pintarnya seorang arsitek itu aja memanfaatkan nilai-nilai yang terkandung di dalam tradisional digabungkan dengan kekinian. Gitu. Jadinya tidak ada masalah selama Pulau Bali ini ada, ya, arsitektur itu pasti tetap aja meskipun mengalami perubahan. Ya maklum, itu namanya peradaban budaya itu pasti akan berkembang ya, sesuai dengan zamannya. Ya, saya kira itu. Itu kan pasti ada tantangannya nih Kak. Yeah. Kalau untuk Bapak sendiri, tantangan yang Bapak alami untuk berkarya di arsitektur. Berkarya di arsitektur itu tantangan itu ada, itu pasti. Dari awal sampai sekarang saya hampir 20 tahunan berprofesi sebagai arsitek yang profesional, dalam arti ya sudah dihargai lah gitu. Profesional dalam arti dihargai gitu, dihargai. Itu hampir 20 tahun, ya, tantangan-tantangan itu ya pasti ada gitu ya. Dari proses perencanaan, proses perencanaan dan proses dilaksanakan itu. Dari proses prarancangan itu biasanya kita kan agak berat gitu memahami karakteristik dari lokasi yang kita akan bangun, memahami keinginan dari owner, itu apa yang kita pakai, siapa owner kita. Kemudian tantangan yang kedua, di mana kita membangun, kita harus sesuaikan dengan kondisi site itu sendiri. Apakah ownernya cocok atau ownernya malah tidak suka, saya sukanya begini gitu misalnya. Nah, di sana kadang-kadang tantangan itu bagaimana kita biar kerjaan ini kita dapat, terus ownernya juga senang gitu. Yang terakhir, ketika itu diaplikasikan, diwujudkan, masih tetap benturan-benturan itu. Dari dalam proses itu perencanaan, prarancangan itu sudah ada, kita sudah approval, kita sepakati. Nah, ketika dieksekusi terjadi perubahan-perubahan, biasanya itu dari owner. Karena owner itu kan sering keliling dia. Oh, lihat di sini dia pinginnya. Nah, kita sebagai arsitek itu beban itu. Kita sudah merancang akan bangunan seperti ini, sedangkan owner tidak mau tahu. Nah, itu tantangan-tantangan. Tapi itu bukan berarti kita harus mundur, harus kecewa, enggak. Kita juga manusia biasa ya, pingin karya-karya kita dikenal gitu. Bukan karena finansial aja. Ego kita biar karya saya juga dikenal orang. Jalan saja sih. Ya. Berprofesi sebagai arsitek selama 20 tahun nih Kak. Yeah. Apa aja sih karya-karya yang sudah Bapak buat selama ini? Yeah, yang mungkin bisa jadi motivasi juga untuk ya. Saya kebetulan konsisten dengan profesi gitu, sangat menyayangi, sangat mencintai profesi itu. Ya, di samping karena keterbatasan saya mungkin ya, saya kurang update, kurang gaul dengan era modern, katakanlah seperti itu. Yeah. Saya kurang suka mempelajari itu. Saya lebih senang belajar ke belakang gitu ya. Oke lah, teman-teman senangnya ke belajar ke depan, silakan. Anda mungkin di sana cocok. Saya kadang sudah masuk, sudah basah ya ke dalam tradisi itu. Saya mencoba menekuni itu, dan Astungkara ya saya punya brand lah di antara teman-teman di Bali ini gitu, tentang bangunan-bangunan tradisi, khususnya di pura-pura ya, karena saya memang dulu tukang gambar pura gitu, banyak dari Sumatera, Jawa, di Gunung Salak, Alas Purwo, sekarang yang di Jawa Tengah.
Terus yang terbaru disuruh bikin gambar Pura Jagannatha-nya gitu. Pura penyengkarnya mau dirubah itu. Dan kebanyakan hasil karya saya itu mungkin lebih ya dari cuman saya pekerjaannya tidak digitalisasi, masih jilid-jilid gitu. Itu hampir 60 eksemplar karya, baik pura yang besar maupun kecil, dari Pura Dangkayangan, Pura Kayangan Jagat, Pura Tri Kayangan, tiga, termasuk Pura Maksan dan Sanggah gitu. Masih itu, dan rumah-rumah tradisi tentunya gitu. Sekarang masih ada yang jalan gitu. Itu yang bisa saya jelaskan selama di 20 tahun berkiprah itu. Berapa lama biasanya waktu untuk mengerjakan karya? Kalau masalah waktu sangat relatif sekali, mungkin teman-teman arsitek sepakat itu. Karena pertama seperti yang saya sampaikan tadi itu, kita harus pahami dulu keinginan dari owner ketika kita mau merancang. Keinginan owner seperti apa sih, kayak perilaku owner itu seperti apa, kebutuhan owner itu apa. Terus kedua melihat lokasi, kita apakan ini lokasi ini setelah keinginan owner seperti ini. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita mengeksekusi biar tidak terlalu jauh menyimpang dari apa yang harapan owner, ide kita gitu. Itu yang biasanya menjadi apa yang menjadi cara saya bekerja ketika selama berprofesi selama 20 tahun itu menyelesaikan tugas itu. Masalah waktunya itu ya, kalau dihitung waktu ya mungkin ada yang bisa 3 hari udah, kita tergantung volume pekerjaannya, tingkat kesulitannya juga. Kalau misalnya lokasinya sampai hektaran ya mungkin 2 bulan gitu ya, mungkin hitung 1 hari 2 hari ya 3 hari aja selesai. Ini prarancangan dulu ya, prarancangan. Kalau ke detail ya sampai ya 2 mingguan untuk yang 1 hari tadi. Kalau dari sekian banyak karya yang Bapak buat nih, yang mana salah satunya yang paling berkesan lah menurut Bapak? Yang berkesan mungkin ketika saya menggambar, ketika saya sudah mulai bekerja sendiri. Katakanlah saya dulu kan bekerja di sebuah perusahaan, terus mundur dari perusahaan, mundur dengan baik-baik. Nah, mengerjakan sendiri itu, ada sebuah toko yang saya kerjakan di daerah Canggu. Itu toko yang bergerak di bidang kredit barang-barang kelengkapan rumah tangga ya, namanya PT Raditya waktu itu. Itu pertama kali saya lepas dari perusahaan untuk menjadi profesi arsitek profesional. Itu sangat luar biasa. Saya merasa kok bisa nggak saya ini toko, soalnya sebelumnya kan gambar puro aja. Saya mencoba gambar toko dan saya melahirkan brandnya dia juga, bikin logo tokonya seperti apa. Waktu itu kan masih lengkung-lengkung di depannya, itu saya bikin core begitu ya biar ada aksen. Dan sampai di 6 kabupaten waktu itu saya bikin seperti itu. Tapi luasnya beda-beda. Singaraja, Denpasar, Tabanan, Negara itu saya bikin seperti itu. Nah, itu yang berkesan sekali, terjun langsung sebagai profesional gitu. Tahun 2000 itu 2000 sebelum itu ya tahun 2000 saya belum lahir itu. Dari sekian bangunannya Bapak, metode apa yang Bapak pakainya? Metode sama sih dengan metode yang lain itu ya. Pendekatan yang pertama adalah prarancang, itu kan pendekatan kepada si owner. Kemudian ketika sudah ada keinginan dari owner itu, kita mencoba memformulasikan, menggodok owner itu, menggodok ide-ide dari owner itu menjadi sebuah bentuk prarancangan desain. Nah, metode-metode seperti itu. Kemudian langkah selanjutnya, ketika metode yang pertama yang tadi saya sampaikan itu sudah di ACC sama si owner, kemudian selanjutnya kita bergerak pada rancangan. Rancangan itu sudah ke Dena, ke
fasad dan potongan dan beberapa detail sudah kita sampaikan. Terus kemudian yang ketiga baru ke detail-detail, arahnya pasti sudah ke eksekusi ke lapangan gitu. Nah seperti itu yang selama ini saya lakukan. Ya, memang metode itu sangat relatif sekali. Ada teman arsitek yang profesinya lebih cenderung ke landscape atau ke arah ke building modern, itu metodenya akan mungkin ya inti dasarnya seperti itu, cuman aplikasinya di lapangan ya sedikit ada perubahan tergantung situasi, mana yang harus dahulukan, mana yang boleh di berikutnya gitu. Mungkin balik lagi ke yang tadi ya Pak, kan sekarang anggap dah di kota nih udah nggak ada tanah yang besar gitu. Terus kita sebagai orang Bali kan menerapkan asta kusala kusali. Mungkin ada tips and triknya gimana cara bikin rumah yang minimalis dengan menerapkan asta kusala kusali. Kita harus banyak ya belajar, juga harus sedikit merubah mindset kita tentang pengertian asto kusalo kusali, asto bumi itu. Asto kusalo kusali itu adalah 8 nama ukuran yang kita pakai biasanya. Begitu juga di asta buminya 8 ukuran asta. Seiring dengan peradaban, perkembangan seperti yang saya sampaikan tadi itu kan produk budaya sebenarnya itu. Yang namanya asta bumi, asta kusala. Dia akan berkembang sesuai dengan tuntutan zaman. Namun semangat dan filosofi itu juga konsep-konsepnya tetap berlaku. Nah, misalnya kita bikin sebuah rumah, katakanlah kecil area 1 hara. Nah, kita di Bali terus menganut paham bahwasanya ada hulu dan tebien. Yang di hulu, yang kita anggap hulu adalah daerah utara, daerah yang lebih tinggi atau lebih kita kenal adalah daerah pegunungan. Begitu juga dengan ke timur. Makanya kita menganut di Bali ini ada hulu 2, ke utara dan ke timur. Sulit sebenarnya tidak. Yang penting kita sudah bisa merubah gitu. Ketika kita minta bantuan kepada seseorang untuk konsultasi tentang itu, kita harus yakini orang itu, dan sebelum kita minta itu kan kita belajar juga tentang rekam jejaknya, sehingga kita tidak ragu-ragu. Maksud saya nanti ketika misalnya dia konsultasi dengan saya, ya coba yakini dulu seorang arsitek ini, supaya ketika dia sudah berjalan tidak ragu-ragu lagi, kok saya digini suruh gini gitu. Biasanya itu yang merubah, sehingga bagaimana sih asok-asok seperti itu. Sebenarnya tidak ruwet gitu, tidak ruwet. Tatanan itu tetap berlaku seperti yang saya sampaikan, itu konsep dan filosofi tetap berlaku. Misalnya dia punya tanah 1 hara ya, di hulu itu ya pasti tempat suci lah gitu. Di hulu secara horizontal, di hulu secara vertikal. Di atas tempat suci, ke bawah adalah tempat kita sebagai manusia gitu lah, beraktivitas. Di bawah sekali adalah servis, katakanlah seperti dapur, ruang tamu dan garase gitu. Itu tatanan itu berlaku baik secara horizontal maupun vertikal gitu. Artinya tetap dia mengikuti situasi zaman itu, meskipun kita misalnya contoh tempat suci, antara tempat suci yang satu dengan yang lain, pelinggi satu dengan lain, kan kalau di dalam asta kusala kusali itu paling tidak ya 3 tapak lah di guru gitu. Tapi ketika diaplikasikan dalam tanah yang 1 hara kan tidak mungkin ya. Ya guru itu juga bisa dirubah, yang penting tetap hitungannya 3, misalnya 3 yang kesini atau 3 ini juga bisa gitu. Itu harus bisa diterima. Kalau nggak begitu kaku dia, jadi nanti telah ngosanggah kan umat. Saya kira tetap harmonis dia, tapi perlu kesabaran untuk memahami seperti itu. Jangan, kalau emosi ya pasti akan bertentangan terus gitu. Ya, mungkin teman-teman yang lain ada pertanyaan. Sebelum Bapak merancang sebuah bangunan, apa yang menjadi pertimbangan Bapak pas merancangnya itu? Pas merancang ya, sebuah bangunan, ya bangunan baik itu bangunan fasilitas hunian untuk wisata
untuk rumah tinggal maupun tempat suci, ya pasti yang pertama kita untuk siapa bangunan itu. Dalam hal ini biasanya owner ya. Owner kalau misalnya hunian wisata, saya juga sering dilibatkan di dalam perencanaan hunian wisata ke rumah tinggal, ya sudah biasa. Kalau puro atau bangunan rumah tinggal Bali ini sudah biasa. Yang pertama ya pasti owner itu kita ajak apa kemauannya, apa kebiasaannya, apa kesukaannya. Itu sama dengan perancangan-perancangan lain, ketika mungkin dia sudah dapat ilmu perancang, pasti itu dikorek dulu owner itu seperti apa sih. Kadang-kadang perilakunya itu dia sukanya apa gitu. Catat dia apa profesinya, berapa keluarganya, sehingga lahirlah ruang-ruang nanti. Dia butuh ruang bermain, dia butuh ruang keluarga, dia butuh kamar tidur berapa gitu. Kemudian masalah hobi, kadang-kadang dari segi penampilan fisiknya kita tahu, oh ini orangnya senang gini, yang minimalis gitu. Kita tawarkan warna-warna pastel untuk fasadnya itu, untuk ruang-ruangnya cat seperti ini nih, bergerak seperti itu. Nah, selama ini seperti itu yang saya lakukan untuk sebuah proses perancangan, baik itu hunian wisata maupun rumah tinggal Bali maupun rumah tinggal modern. Dari sekian banyak karya yang Bapak udah pengalaman yang Bapak alami, apa citra yang ingin Bapak sampaikan dalam sebuah pembangunan? Komitmen saya tetap gitu ya. Harapan saya kepada terutama para arsitek, kemudian yang paling penting adalah eksekutifnya ini. Eksekutif dan legislatif, artinya pemerintah dan DPR itu dia yang pegang polisi ya. Perda sudah ada gitu. Saya tidak fanatik sebenarnya, tapi ini sebuah sebuah humanity ya, lebih kemanusiaan gitu. Ketika kita menghargai bentuk-bentuk arsitektur Bali itu, kita juga menghargai lingkungan termasuk manusianya gitu. Nah, artinya begini, setiap bangunan itu, kenapa saya mengacu ke Perda itu, karena di Perda jelas sebelumnya. Kenapa sih bangunan Bali harus ditempel dengan paras ini? Itu bisa menghidupi orang-orang yang lain, terutama yang berprofesi sebagai tukang tempel, tukang ukir. Jadinya peradaban itu punya nilai, terus nilai plus gitu. Nah, ketimbang misalnya saya pakai batu hitam, besi itu misalnya, kan mati itu budaya itu dah. Budaya Bali-nya mati gitu. Mungkin ya budaya yang lain hidup gitu. Apa itu yang kita harapkan? Perda sudah ada gitu. Nah, citra yang ingin saya sampaikan, saya harapkan ya supaya sinergi lah apa antara yang perundang-undangan, begitu eksekusi di lapangannya biar integral gitu, tidak comblang gitu, sehingga harapan cita-cita untuk ajaknya peradaban Bali ke depan, meskipun dalam proses ada perkembangannya itu ya tetaplah citranya citra Bali, nuansa Bali gitu. Itu yang saya harapkan sebagai arsitek, karena bagaimanapun juga disadari atau tidak, arsitektur tradisional Bali ini adalah arsitektur ibu, termasuk bahasa juga. Kita harus kuasai bahasa Bali, arsitektur Bali harus kuasai dulu sebelum kita menciptakan ke arah yang modern itu. Teman-teman saya yang suka modern itu kuat dia Balinya dulu, asik sekali dia ketika menjiplak Bali itu dibawa ke modern itu, dan dia punya taste tersendiri gitu ketika dia mampu menjelaskan. Keren gitu, keren. Nanti di sini ada, saya gabung dengan tim di sini. Pak, itu kalau kan tadi saya dengar Bapak merancang surah. Apa tantangan Bapak saat membuat ukiran seperti karang gajah itu? Apa kan ada ketentuannya secara etika. Itu aja deh. Itu masalah ornamen. Kita sebenarnya kaya sekali dengan identitas yang kita bisa lihat dari ornamen itu. Badung
Badung di Denpasar itu aja ada 5 itu. Badung Tengah, Selatan, Timur, Utara, Barat itu punya identitas dia. Kalau kita mau pelajari, ada yang sudah menulis itu, tapi saya nggak senang nulis, cuman mengamati. Kelungkung juga punya dia identitas. Karangasem punya, Singaraja apalagi itu. Ya, tapi yang tiang anu cuman 3 aja tiang anu. Kalau Kelungkung di mahkota aja itu. Nah, melihat bangunan ini Kelungkung dah nih. Ya, ini zaman kerajaan ini dah ini bangunan. Kita tahu. Kemudian di Gianyar itu banyak ukiran dia. Bagus memang ukirannya dia. Nah, Badung sedikit ukirannya dia. Tapi bentuknya kokoh-kokoh dia. Nah, ada istilah pepatran atau pepalihan di sana. Dia paling unik di antara yang di Bali ini. Di sana dia bermain lebih banyak bukan di ukiran, di pepalihan itu. Ya, Pali Sungsang, Pali Bacam itu semua, Pali Taman itu. Nah, ketika kita bergerak ke Nagaro juga ada dia. Tapi tidak begitu kelihatan, Taban juga. Yang paling menggoda saya itu Badung sama Kelungkung sebenarnya. Kalau Gianyar ya biasa-biasa aja. Ya. Kalau dia seni aja gitu. Tapi yang Badung ini saya bukan karena saya berasal di Badung lah. Mungkin saya merasa cocok aja gitu. Karena kadang-kadang gambaran seorang arsitek itu ke building itu ada. Saya kan maaf agak gini, agak gempal, kekar gitu. Saya seneng bangunan gitu. Ya memang dari dulu memang senang saya lihat Badung itu kok. Dia enggak terlalu banyak gaya gitu, tapi gini gitu. Wah, serem gitu tampangnya. Kalau Singaraja dia sakti dia itu. Semua diukir dan semua rangdo-rangdo sampai itu. Artinya semua itu ya. Di Singaraja itu seperti itu. Body itu enggak kelihatan, diukir semua. Itu hebat di sana. Nah, itu udah melambangkan peradaban makin kelihatan peradaban dari sebuah masyarakat itu. Di zamannya itu wah ini hebat nih orang. Itu kalau masalah ornamen saya katakan tadi udah banyak. Secara etika kita juga bisa kategorikan bahwasanya ada etikanya kita berornamen. Tidak mungkin kita menaruh karang gajah di atas. Nah, maaf ya saya memang kurang berminat itu. Ada sekarang ornamen tumbuh lili gajahnya itu ya di mudo bangunan itu. Itu karena mungkin dia terobsesi si tukang ukir itu karena ada tumbuh lili ini begini ya. Ada naik, ada turun kadang-kadang. Terobsesi itu aja sebenarnya. Menurut saya sih kurang pas itu. Kalau ada orang yang paham itu kurang pas ya. Ya kita sesuaikan aja yang di buah suah ini ada binatang-binatang yang hidup gitu. Itu aja diimplementasikan. Yang di bawah kenapa sih ke karang gajah ya? Apa sih gajah itu? Kenapa ndak kucit? Kenapa ndak apa itu yang lainnya itu? Atau alu landa itu ndak? Kenapa ndak itu gajah itu simbol kewibawaan, ya, kebijaksanaan. Di dalam mitologi cerita-cerita di Bali itu di dalam tantri itu kan gajah itu ada juga. Gitu. Itu gajah, gitu naik ke atas sedikit ada macannya. Naik ke atas sudah mulai ada karang tapel itu. Itu dunianya kita itu. Dunianya manusia ada karang. Ke atas itu ada karang goa burung lah gitu. Itu secara etika gitu. Penempatan ornamen itu. Tapi sekarang banyak arsitek yang sudah melakukan hal itu, tapi ada juga yang kadang-kadang agak nyentrik gitu. Nah, itu kena tuntutan honor kadang-kadang. Itu hati-hati sebagai arsitek. Kalau bisa yang itu dikasih tahu. Tidak boleh seperti itu, ada etikanya. Supaya kita tidak ikut merusak tatanan arsitektur Bali. Nggih, apalagi mungkin udah terlalu Yang mau nanya. Nggih. Kan sekarang gini Pak, ada renovasi pura-pura nih. nggih ya. Menurut Bapak gimana? Ini kan ada yang dibongkar total terus dibuat ulang gitu lah Pak. Nggih. Nah, menurut Bapak gimana? Nggih. Direstorasi seperlunya saja tapi restorasi total. Total, nggih ya. Tanyakannya bagus niki, yang kebetulan di asosiasi di IAI Bali dapat tugas kemarin ke pengadaan profesi mau restorasi pura yang di Sukawati gitu. Sebelumnya pura ini kan penuh perdebatan karena beberapa pelinggihnya itu batarannya sudah ada yang
diganti dengan batu hitam. Nah terus hadir bendesa barunya ini yang mengambil proposal yang lama itu, artinya mau diganti dengan batu hitam itu penyingkar yang di luar. Terus bendesa yang baru ini menolak dia gitu. Ini proposal lama bolehlah, tapi dengan pemikiran baru boleh saya punyai pandangan seperti ini. Dia ungkapkan. Akhirnya masyarakat sadar bahwa itu memang perlu dipertahankan nilai-nilai dulu, itu tidak semestinya harus dibongkar semua. Akhirnya direstorasi semua itu. Karena satu pertimbangannya bukan kerusakan aja ya, karena lama-lama kan jalan itu naik ya, dia tenggelam. Nah jadi kelihatan pura itu kurang agung lagi. Kasihan dia kakinya, terus kakinya diangkat lagi dari titik nolnya, titik aspal itu diangkat dengan material yang sama seperti itu, disusun, dikasih nomor, tapi yang rusak sekali fatal diganti dengan bahan yang sama. Meskipun belum tentu kita tahu bahwa itu awet atau tidak. Itu tidak masalah, yang penting ada niat untuk merestorasi. Terus ada yang dibongkar total terus menggunakan material yang sama. Ada yang dibongkar total menggunakan lain dari material-material yang disediakan oleh lingkungan setempat. Arsitektur di Bali ini sangat unik sekali deh. Masing-masing daerah itu punya dia material yang dikembangkan harusnya. Tapi ya karena sentuhan politik ya di sekat ragong isi gumi gini kayak itu modelnya. Itu yang cenderung agak arogan. Bagus tuh deh pegang prinsip itu. Mau restorasi itu sangat bagus sekali karena nilai-nilai yang tertanam di sana itu nilai-nilai semangat, nilai-nilai peradaban juga. Kita bisa melihat, mengukur seperti ini ya kemampuan orang dulu itu. Sudah ada teknologi. Teknologi itu bukan karena yang modern aja, teknik dia masang itu termasuk teknologi, pemikiran yang berkembang itu teknologi itu. Ada saling tindih dia itu teknologi sebenarnya. Justru sekarang itu agak dilupakan, yang penting kuat ada semen ya gitu. Nah itu di Mambal contohnya ada itu perubahan total itu. Padahal pura yang lama itu masih bagus, bahan masih bagus, kurang diukir aja itu, material lama itu kan masih bagus. Pura itu kurang diangkat gitu aja. Tapi sekarang memang lebih megah, dia kelihatan megahnya itu. Cuman rasa itu enggak ada batu hitam dipakai. Nah, saya tidak menyalahkan gitu. Saya mau memposisikan batu hitam di mana sih? Dari Karangasem biar kita manfaatkan di sana dulu lah gitu. Diukir gitu. Jangan dibawa ke sini dulu gitu. Sebab ya tidak sesuai dengan karakter daerah gitu. Kan itu kita harus hormati. Arsitek itu harus seperti itu, menghormati karakter dari site itu sendiri, lingkungan itu supaya tidak norak. Nah, kecuali misalnya ada zona gitu, misalnya di daerah-daerah pariwisata yang memang nyentrik ya terpaksa itu harus begitu. Ya, kalau kita di desa masih kita harus paham juga secara fisiologis keinginan masyarakat itu supaya tidak terlalu kontras. Itu biasanya kalau merestorasi dilihat juga tahun pembangunan itu. Nah dari Perda di pemerintah provinsi Bali maupun di kabupaten sudah dicek dulu bangunan itu, ditanya kira-kira di bangunan ini dibangun kira-kira 50 tahun ke atas gitu. Yang sudah lewat itu dimasukkan dalam cagar budaya, artinya itu perlu direstorasi. Nah misalnya kalau yang baru 5 tahun dibangun dalam arti menggunakan material yang seadanya, misalnya pakai pelinggi kapal, cangketaan itu kan bisa direnovasi total itu memungkinkan. Kalau yang sudah di atas 50 tahun dianggap situs itu direstorasi sebaiknya. Itu deh. Udah. Pertanyaan lagi untuk Bang Randy. Sebelum saya akhiri Pak, ada pesan atau motivasi Bapak untuk mahasiswa arsitektur di masa yang sekarang? Nih karena iya. Jujur yang berpikirnya tiap mendesain pasti ke minimalis saja. Mendengar cerita Bapak, pengen juga mungkin ada motivasi atau gimana itu biar sering yang ditanya seperti itu, gimana sih caranya untuk ya itu yang memaklumi adik lahir di zaman kekinian ya katakanlah seperti itu, modern dia katakan ya pasti pun ya
agak mistik nih bicaranya, aura-aura itu akan tertanam juga secara psikologis, disadari atau tidak nih kan. Tiang kebetulan lahir nih di hampir 60 tahun yang lalu ya, 55 sekarang. Ya zamannya masih tradisi kayak gitu ya, mungkin ya alam itu sudah menanamkan gitu ya. Tapi tidak tertutup kemungkinan meskipun di pelajaran modern kalau sudah mencintai budaya Bali itu, nah dengan sendirinya itu berproses, akan berkembang. Terus saja berproses, nah terus saja menggali, terus saja mencintai arsitektur Bali seperti yang saya sampaikan. Cikal bakal dari arsitektur yang lain itu adalah arsitektur ibu ini dah. Arsitektur tradisional dimanapun, di barat, coba cek orang arsitek di barat, pasti dia mencintai arsitektur tradisional, arsitektur asalnya dia. Di daerah timur juga ada, di Lombok juga ada, Jawa. Apalagi kita di Bali sangat kaya sekali. Dia misalnya dapat merancang di Singaraja, dia harus lihatkan kreasinya. Ini Pak, di Singaraja ini kan begini ya kontennya, kita harus tampilkan yang ini Pak, karena begini. Senang dia mendapat pendidikan seperti itu, owner itu. Banyak-banyaklah pinter berdialog itu sebenarnya. Kalau saya itu aja kemarin senang menggoda owner itu. Tapi dengan taste saya tentunya tidak sama dengan arsitek-arsitek lain yang lebih terkenal gitu. Dalam arti karya-karya lebih modern gitu. Yang tetap tradisional. Saya jual itu nilai-nilai tradisional, ketengetan itu. Dalam arti untuk merayu aja. Ketika dia sudah masuk, kita batasi supaya tidak terlalu vulgar. Nah, dia terus nanya, nah ini. Ya, artinya tidak semua kita keluarkan keahlian itu untuk itu. Karena owner itu kan beda-beda dia mau. Itu. Ya, baik, Pak. Itu yang bisa saya sampaikan deh. Terima kasih atas waktu yang juga terima kasih banyak nih Kak, udah menyempatkan waktu banget. Niki salah satu karya yang terbaru, meskipun Niki belum terwujud ya. Begini orang cara jualan sekarang. Dia salah satu dia mungkin arsitek. Ini prarancangan ini deh. Ini dati yang bilang. Ini kini kita jualan. Konsep ya. Iya. Orang kayaknya kayak gini nih. Ini konsep. Semua tradisi. Gitu. Ya kebetulan side-nya begini kayak orang duduk bertapa. Nah ini. Owner kalau sudah melihat ini dia udah kesiang-kesiang begitu. Niki tempat retreat niki nanti. Tempat penyembuhan ya. Kan itu sekarang pila-pila tuh banyak orang stres-stres, mungkin orang-orang barat di pasaran. Ini kan prarancangan ya. Ngomongnya yang banyak di sini. Ngomongnya. Ini yang jeleknya harus dibayar dulu nih, baru keluar tahap kedua. Seperti yang saya sampaikan tadi. Dihargai itu. Dalam film sudah dibuatkan juga. Nah, nanya lagi dari sekali kan di Kepura ada yang bagus gitu loh Pak. Terus agak melenceng dari arsitektur. Bagus dalam visual nih. Terus dijadikan objek wisata gimana nih menurut Pak? Yang tiang kurang setuju pura dipakai objek wisata itu ya. Kalau di Bali kalau di luar karena latar belakang budaya peradabannya silahkanlah, kita senang-senang aja. Tapi dia bikin cara di Belgia nih tujuannya untuk wisata sebenarnya, tapi tetap kesucian itu dijaga sama dia itu. Tapi tujuannya untuk wisata. Kalau di Bali enggak, tujuan spirit sebenarnya. Tujuan mendoakan alam ini berbuah suah dat sawitur nika. Kita sebenarnya ya nyata melajin ke belakang nih sarwa prani tangkara memucu sarwa. Artinya semua makhluk itu kita doakan. Makhluk ini tidak sekedar makhluk seperti niki aja. Kita ini makhluk ini. Dia hidup niki aja. Ada pemurid-pemurid kemarin waktu kita upacara. Kita memperlakukan kita merawat raga dari bangunan itu seperti merawat diri kita. Karena ada upacara-upacara. Ya. Itu cara kita memperlakukan sehingga dia dengan sendirinya, dan bahasa kerennya ngelahius, ngelaura positif sekali auranya ya ketika kita masuk. Dia tidak sadar bahwa itu yang kita lakukan proses.
merawat raga dari bangunan ini. Disentuh, coba Dek, mungkin Dek punya villa gitu, jarang dilihat di sana. Paling sebulan sekali. Mengerikan waktu masuk tuh mengerikan itu. Bukan makhluk-makhluk yang menyeram-nyeram kan saya katakan ya. Cara semut itu tidak dia leluasa dia gitu main, ada kawo-kawo itu. Coba tiap hari di sana ada sentuhan-sentuhan fisik kita ini, binatang itu enggak berani dia masuk. Makanya rumah yang jarang ditempati ya, maaf ya agak seramnya gamang rumah tuh gitu. Ya gamangan bukan berarti makhluk yang menyeramnya itu. Gamangan itu apa namanya, saru dia. Kok tidak terasa ada yang melap, tidak bersih gitu dia. Jadinya binatang yang kecil-kecil itu yang banyak mengundi di sana. Itu dibilang gamangan, saru. Itu kalau pura yang dipergunakan untuk objek, apalagi kadang sekarang yang termasuk di Besaki itu dirancang. Memang arsiteknya itu udah sekali lagi latar belakang arsitek. Kita arsitek Bali terutama argumentasinya tidak kuat deh waktu presentasi itu. Cepat sekali arsitek modern memponis kadang-kadang ini kalah kita. Makanya seperti yang saya sampaikan itu, bicara itu harus duduk ngomong arsitektur Bali ini. Agak naik berago sing gaul cara dia mempresentasikan wah ini kecak rungung saja kan. Begitu diimplementasikan di Gajah Mada mulon di Jepun kan sudah tidak rasional kan, tapi arsitek yang waktu presentasi itu hebat ya. Wih, ini kebunnya ini tahu-tahu aspal bertahan bawah sekian abad kan tak mau dia itu. Itu makanya presentasi itu perlu gombal. Nah, nguluk-nguluk orang kan perlu nih kok. Tapi berapa persen? Nah, untuk tahap pertama itu memang kecap semua cacat-cacat lebih bagus nih. Tapi ketika eksekusi nih kok agak sulit kita. Ini sudah kelemahan kita sebagai arsitek seperti itu. Nah, pura yang di Besaki ini kan dirancang juga seperti itu, ada kor-kor yang ada relief-reliefnya itu. Yang kira enggak itu kalau mau parkir ya buat aja parkir yang biasa itu, jangan modern ya namanya mungkin pikirannya udah proyek gitu. Dibikin building itu parkir itu memang enggak bagus dia. Apalagi kait dengan ujung-ujungnya ketika nak mana wisatawan, pasti wisatawan yang pikir. Wisatawan Kan jadinya begitu ya, dampaknya manusia yang di sana tuh enggak mau tahu, dia diganggang ya mau. Dia sebenarnya proyek Besaki juga dari dulu udah dapat deh. Ini kan proyek itu. Di proyek kan gitu, model dari pemerintah provinsi itu ngelayat peduli tentang Besaki ya. Yang bareng dalam tim juru gambar yang sama Magi Agung Kudot yang gambar. Itu jatuhnya ke UNUD dulu. UNUD-nya enggak punya dia tukang gambar, bakal ke studio dia. Kebetulan bos dia dosen UNUD. Ampun kan selesai waktu untuk perencanaan tuh berbayar go. Dipresentasikan anggaran dan ada untuk mengeksekusi untuk ya lecak ampun kan. Ya gitu dulu. Sulit nih kan. Gitu kok sering dibawa ke kepentingan politik gitu. Tidak berkesinambungan, apalagi membangun mungkin cara destinasi untuk bikin PKB di Kelungkungan ke. Ini kan jabatan gubernur akan 10 tahunnya tuh. Proyek ini setelah 10 tahun belum tentu, kalau tiang dari gubernur belum tentu yang bisa untuk menghidupi di sana. Tidak visible itu, biaya listrik tinggi, biaya atau dan dapat yang baru juga yang belum tentu visible untuk 20 tahun ke depan. Kalau transportasi ya oke lah kan. Tempat-tempat seperti itu lah. Cara di Asta Brata kan ada 8 kepemimpinan itu harus diikuti. Yang pertama itu jembatan, jalan gitu, bikin pasar. Itu baru itu masyarakatnya. Dan ya liu satu orang. Yang sekali lagi ya sebagai arsitek yang dumonan gitu. Gitu dah seperti penempatan ornamen itu harus juga dia tidak usah belajar teori gitu, melihat aja di lapangan. Setelah itu baru dia paham kenapa ya kok gajah, kok musim tidur gajah, datang gajah, mana mungkin dia bisa naik, dan dia kan besar. Dan kewibawaan itu pasti dia jadi kendaraan. Ya gitu maksudnya gitu. Dia bisa definisikan gitu ya. Baru yang berpikir kayak gitu. Terus di tengah-tengah karang tapel ya
ya kehidupan seperti kita ini yang di suah itu masih ada sedikit ada burungnya, ada tanam-tanaman, itu maksudnya. Dia bisa foto balik pukul dikasih garis nih, ini maksudnya ini 3 alam itu. Di atas tuh pasti awan-awanan, itu ukir-ukiran awan, itu burung-burungan gitu, kepala karangua gitu. Atau singa yang terbang, garuda gitu kan. Dan itu secara etika. Anak Bali entah siapa yang menulis itu ya. Itu anak Bali itu tidak mau yang cara jani ada arsitek tanpa nama itu bagus. Ada kumpulan arsitek di luar IAI itu arsitek. Sebenarnya orang-orang Bali itu banyak seperti itu dulu. Siapa sih yang menciptakan ini? Pasti tanpa nama dia. Karena itu semua proses persembahan deh. Profesi-profesi di Bali ini semua persembahan. Arsitek itu sebenarnya lagi itu dia berkarya untuk gini, untuk kelepasannya sebenarnya. Diciptakan sudah, jangan mikirkan ciptakan udah. Belum tentu dia si anu atau Gus Salit lah pakaitan mentan itu arsitek hebatnya arsitek dulu. Makanya yang kalau arsitek lain kan ada namanya, ya, identitasnya gitu. Dan cari juga di Google nyari mau nyari biografinya kok nggak ada gitu. Lebih ke diam. Dan kalau arsitek luar itu karena memang aturannya seperti itu dia yang di Bali ini kan entahlah gitu. Kan tak ada hak paten itu. Ini sih ngarang lagu semut-semut api, bikul-bikul meong-meong bikul siapa sih yang mengarang itu enggak ada. Nah, karena keikhlasan aja. Gitu juga di Dharma Kecaruban tukang lawar itu. Nah, semua untuk kelepasan persembahan aja. Sekarang rago nampak dan jadi ada dadong lukitid, ada lawarne macam-macam. Begitu juga di profesi petani, semua persembahan. Swastiastu. Woi. Nggih. Di pohon kan. Tadi gini, muput pacara disuruh makan sana, saya enggak mau, jangan ada orang nunggu kan. Terus dibawa. Tadi gantung nyanyi jual aja meng. Lode di keranjang tuh. Di kebun gantung lah. Harapan saya semaksimal mungkin belajar. Tidak usah berguru. Berguru pada gini aja apa yang dilihat. Coba baca, kalau nggak bisa boleh dah tanya saya Kim maksudnya Pak gitu. Nah, ketika dia merancang ke depan, artinya apa? Dia lebih kreatif kalau belajar tentang Bali itu. Ada konsep, ada filosofinya, ada etikanya. Kan banyak nih kan ya. Kalau minimalis yang lain enggak ada. Yang sebenarnya bikin bangunan-bangunan minimalis udah 4 proyek dan kan. Di Tabanan, makin di Canggu. Canggu udah jalan, bule yang punya kan. Senang dia. Begini saja ini minimalis sebenarnya. Nah, ketika ada sentuhan ukir dikit kinten, nah itu kenapa Pak di bawah itu kan simbol lumut sebenarnya, atau mungkin tumbuhan-tumbuhan liar gitu ya, memang kan di sana emang itu distilir, diasumsikan seperti itu simar nih. Kalau kenyataannya kan simar ini sebenarnya yang ditiru, simar menjangan ini oleh arsitek atau undagi-undagi yang dulu. Itu banyak itu filosofinya, ada kenapa cumuh bangkung, cumuh lasan, kukun kambing, banyak sekali itu. Kalau bisa diceritakan nanti dikemas dalam proyek-proyek itu bagus. Itu udah kadang-kadang owner tuh, karena owner itu sekarang sudah mulai dia agak ke belakang gitu. Oke lah, menurut tiang pasar tiang gitu owner itu kebetulan yang cocok dengan ya, mungkin dipelajari dulu rekam jejak dia sehingga dia mencari tiang, terus yang ketika jelaskan makin senang dia ngobrol tuh, makin artinya ada harapan pipis nih gitu ya. Ada harapan pipis. Nah, syukur-syukur kita disuruh mengeksekusi tiang beberapa pura, kadang-kadang langsung disuruh mengeksekusi, artinya melaksanakan langsung karena dia percaya tuh di tiang itu yang gambar pasti aku bisa nyarikan tukangan ya kan. Itu kalau enggak ya perencanaan sama pengawasan aja gitu.
di sekarang yang jalan sekarang di Prerenan rumah tinggal sih, tapi perencanaan sih ya banyak, gambar-gambar aja belum ada nilainya belum muncul ya, enggak masalah, itu kan proses. Kalau dulu situasi kengken gitu ya, namanya perjalanan keberuntungan ya langsung dieksekusi kan, artinya banyak dapat gitu. Ya pokoknya belajar ya aja, belajar. Tapi satu kunci tiang rasakan ya mungkin sama. Jadi arsitek itu enggak ada matinya deh. Pembangunan. Jadinya belajar tentang arsitek itu jangan deh pintar-pintar gitu, bisa mendesain aja gitu. Dimanapun dia berorganisasi aja pasti ngenah nih arsitek. Dibutuhkan sentuhan-sentuhan kita di keluarga, di desa, apalagi di asosiasi nanti yang kebetulan punya skill aja nih kan tentang Bali nih kan. Apa menedeng no arsitek Bali yang sing Bali nanti kan benar yang padahal yang terbatas orangnya ngomongnya ya kini-kini kan yang tertimbal-timbal yang lain proyeknya ya agak ke barat-barat ngomong kan yang berapa kali mempresentasikan masalah material daur ulang parah sih kan, yang presentasikan ke UI gitu. Manbok enten plakat sertifikat dari KUM ya untuk mencari SKA surat keterangan ahli itu. Itu dengan teman-teman 7 orangnya dapat KUM sama. Dan itu aja punya agat yang ngalah. Kini model teman rajin Bali ini ada nak nunggu itu. Kalau sekarang nih ke apa namanya arsitektur tradisional Bali semester 1 aja kayak ada. Kan tiang 3 semester dapat. 4 semester dulu tiang, mungkin 3 semester. Sekarang 1 semester. Semester ya pengenalan aja, Ya, mungkin enggak masalah. Mungkin deh bisa dibelajar di tempat lain. Karena yang dituntut dari yang lain. Ada Era perkembangan. Lebih baik bertanya lebih banyak kan, ketimbang di teori di kampus kadang-kadang kan agak terbatas. Makanya melalui perkenalan ini yang terbuka, misalnya dia ada keinginan menciptakan atau permasalahan atau yang perlu ditanyakan, hubungan kan nanti lewat WA atau lewat email kita bisa kirim kan, gratis dan yang senang kok tiang punya kepunaan juga, makanya tiang suruh di arsitektur dia kuliah. Land kan pola pikir orang arsitek itu. Sebagai perancang dia apapun kehidupan itu kan perlu dirancang di program, meskipun hukum ekonomi perlu beda kok dengan arsitek, gayanya hasilnya juga beda. Nah katakanlah kalau saya tiang menyombongkan lucu mesinnya, siapa sih arsiteknya Piala Dunia kemarin, pasti arsitek dibilang. Siapa di balik sukses, ada arsiteknya siapa, arsitek Perang Dunia Kedua siapa, dan banyak tuh arsitek komplit jiwanya dan bisa di mana-mana kerjanya, di bank bisa, apalagi di kontraktor. Dan nanti jangan lupa magang, misalnya ada kesempatan mungkin kuliahnya udah dikit magang gitu, biar lemas tangan dan kasih konsep-konsep nih kan, coba jangan takut salah, yang itu dulu di arsitek. Yang malah kan dari SMA, teman-teman dari SCM kedek nanti yang nih. Karena ini yang menyemangati yang ketika menggambar arsitektur itu sketsa di lapangan ya. Dia sebenarnya enggak begitu. Dia proyeksi dulu senang di SMA, proyeksi gambar bangun garis-garis itu jadi bentuk bangunan kotak kubus. Nah, ketika gambar selesai gambar pertama nih dilihat sama dosen kan. ACC gitu, takon tiang kene pembimbingnya, Pak ini saya dicoret gambar. Wih, ini hebat kamu nih, baru pertama sudah ACC nih, kamu sekarang harus beli Rapido, disuruh nih. Saya nggak ngerti juga Rapido, ada orang SCM tuh, dia terus di asistensi tiang cepok nih kan, akhirnya gambar selanjutnya, ada 4 tugas waktu itu, tiang selesaikan dengan bagus. Nah di sana ada tiang dapat motivasi, kenapa tiang harus kuat di arsitek. Lebih banyak enggak bisa diam sebenarnya, sangat ada waktu itu. Yang bikin cover aja dulu kan manual ya. Orang kalau dulu bikin cover pasti pakai sablon, tulisnya gede-gede itu terus
tuh pakai penggaris nulisnya. Kalau Tiang tulis tangan langsung. Dan ada degradasinya lagi. Ada kuning, merah, apa pokoknya biar bagus ya. Di sana ada dosen perancangan saya, ampun almarhum samping. Kamu beda sekali ini, kok berani? Siapa suruh begini gitu. Orang dulu kan agak formal-formal gitu. Saya sudah gaya tulisannya. Udah ada degradasinya itu warna itu. Saya sendiri Pak, waduh kamu berani? Ya lanjutkan dah ini gitu. Sudah berkarakter dari Itu yang membuat yang termotivasi lah. Ya meskipun tidak terkenal tapi berkiprah terus gitu. Itu yang bisa saya sampaikan. Ada lagi, kalaupun ada nanti ya cara saya sampaikan tadi nih Kak. Boleh lewat kadang ya. Terima kasih banyak nih Pak. Silakan ada kue seperti itu buah dan pisang kan,